Ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan mencoba bagaimana cara mengkoneksikan database zakat ke aplikasi iZakat. Di mana aplikasi zakat ini sudah saya download sebelumnya. Oh iya, aplikasi iZakat ini juga bukan aplikasi buatan saya sendiri, melainkan aplikasi buatan dosen pembimbing saya. Jadi saya tinggal mendownload foldernya, kemudian saya taruh di sini. Oke. Nah, KTDocs saya paste di sini. Oke, langsung saja. Pertama, buka dulu exam control panelnya, kemudian aktifkan Apache dan juga MySQL-nya di sini. Nah, udah aktif. Setelah itu kita ketikkan perintah cmd atau buka command prompt-nya di sini. Oke. Kita cari exam-nya dulu. id MySQL. id bin MySQL root. Nah, itu. Oke, udah masuk ke database MySQL-nya itu. Kita coba tampilkan terlebih dahulu database yang dibuat sebelumnya, database zakat gitu ya. Itu database. Nah, oke. Nih, jadi di video sebelumnya, di video pertama gitu ya, saya membuat database zakat dengan beberapa tabel di dalamnya. Saya coba lihat dulu untuk tabel di database zakat. Use zakat, kemudian paste. Nah, itu. Jadi, di dalam sebuah database zakat, di situ terdapat beberapa tabel. Ada admin, artikel, banner, komentar ID, mustahik, muzaki, pesan, dan juga transaksi. Nah, kita nanti akan mencoba mengkoneksikan si tabel ini gitu ya ke dalam iZakat, aplikasi iZakat gitu. Nah, selanjutnya kita buka browsernya dulu, lalu ketikkan localhost phpMyAdmin. Nah, ini database zakat. Ini merupakan database yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya kan. Nah, nanti saya akan sambungkan ke aplikasi ini, iZakat ini. Nah, gimana caranya?
kita kembali lagi ke Chrome, Google Chrome. Kemudian kita ketikkan localhost, kemudian masuk ke itu apa namanya, aplikasi iZakat. Aplikasi iZakat ini saya ambil dari sini, folder ini. Jadi dari Exam, kemudian htdocs, masuk ke folder iZakat gitu. iZakat, enter. Nah, ini aplikasinya. Kemudian, nah ini ketikkan lagi localhost, kita cari yang namanya iZakat, kemudian config. Nah, gitu. Karena config di sini merupakan, nah ini nih. Jadi config, folder config di situ yang saya ketikkan di sini itu akan muncul seperti ini. Nah, ke connect PHP gitu. Kita buka dulu. Oke. Blank di sini putih gitu ya. Jadi tidak bisa membedakan antara ini terkoneksi atau tidak gitu. Nah, gimana caranya? Kita buka ini dulu. Seperti ini. Saya buka Visual Studio Code ya ini. Kemudian nih connected PHP. Supaya kita tahu database yang kita buat sebelumnya itu bisa terkoneksi atau tidak gitu ya ke iZakat. Caranya gini. Kita tambahkan saja seperti ini. Sebuah kondisi gitu ya. Kita tambahkan kondisi di dalamnya. Jika if connect, nah seperti itu. Oke, tunggu sebentar. Yes, host. Oke. Nah, si host, user, sama pass ini merupakan bawaan gitu ya dari si phpMyAdmin di sini. Nah, jadi kita ke database zakatnya dulu. Nah, kemudian si user tadi, nah si host, user,
path, kemudian database, kita sesuaikan dengan yang ada di hak akses gitu. Nah, untuk usernya root, dan untuk hostnya gitu ya, nama pemilik itu localhost. Untuk passwordnya kosong aja. Nah, kemana? Nih. Jadi ini diisi dengan localhost sama seperti ini nih. Localhost, kemudian usernya di sini root. Untuk passwordnya di sini kosong. Kemudian database-nya yaitu zakat. Database-nya di sini kenapa zakat gitu ya? Karena di sini database-nya saya beri nama zakat gitu. Nah, ini nih. Jadi di sini database zakat gitu. Ya, tunggu. Kemudian di sini saya coba buatkan sebuah kondisi gitu ya. Dimana kalau ini terkoneksi, berhasil terkoneksi gitu, maka kita buatkan variabel buka sama dengan turun, kemudian database name. Jangan lupa titik koma, kemudian database berhasil terhubung gitu ya. Berhasil terhubung. Kemudian saya di sini menambahkan kondisi, jadi ada kondisi di dalam kondisi gitu, if nested. Jika tidak connect, echo database gagal gitu. Database gagal terhubung. Nah, seperti itu. Kemudian else MySQL gagal terhubung. Nah, seperti itu. Save dulu, kemudian kita ke, nah ini, ke Chrome, bukan Chrome ya, ke Mozilla Firefox gitu. Nah, awalnya di sini blank, putih gitu. Tidak ada tampilan apa-apa, kosong. Coba di refresh. Oke. Ada error di sini. Kondisi pada baris ke-12. Ini errornya ada di baris ke-12. Coba dulu cek. Oh, sorry, di sini seharusnya jika tidak bisa dibuka gitu ya.
Kita kembali lagi, coba di refresh. Oke, masih ada error. Di baris ke-11, baris ke berapa di sini? Baris ke-12. Ternyata di sini errornya saya lupa berikan titik koma. Nah, Ctrl C, kita coba dulu. Nah, nih, database berhasil terhubung. Jadi berhasil gitu ya. Oke. Selanjutnya, ini bagaimana caranya supaya di sini untuk tabel admin gitu ya, ini bisa berubah dan tampil di sini gitu. Tampilnya di sini. Jadi dari tabel admin ada ID admin, nama admin, kemudian username, password sama level. Nantinya akan terlihat di sini. Perubahannya terlihat di sini gitu. Kita coba dulu merubah di connect.php-nya di sini. Oke. Saya hapus dulu. Kemudian saya akan menambahkan seperti ini. Nah, ini ambil data itu sama dengan MySQL query. Oke. Kemudian connect. Select. Jadi nanti saya akan memilih untuk menampilkan si tabel admin saja gitu. Select bintang from admin. Oke. Kemudian saya di sini akan menuliskan sebuah perulangan gitu, while tampil sama dengan MySQL array. Itu kemudian di dalamnya ambil data. Itu buka kurung kurawal, kemudian echo
Saya akan menuliskan sebuah garis ya. Id S tampil. Nah, kemudian di sini untuk di sini samakan nilai yang ada di sini, kita samakan dengan yang ada di sini. Nah, di sini ID admin, nama admin, username, password, level. Ini tidak boleh kurang ataupun lebih ya. Karena kalau misalkan kurang atau salah penamaan saja nanti bisa error gitu. Oke. Pertama ID admin. Saya copy saja ke bawah. Di sini ID nama admin. Kemudian username di sini. Password. Level. Nah, itu. Jangan lupa ditutup garisnya. Nah, itu. Kita Ctrl S. Kemudian coba. Ada error ya di sini. Pada baris ke-15. Baris ke Oh ya, saya lupa di sini memberikan titik koma. Kita Ctrl S lagi. Kemudian refresh. Nah, blank ya. Jadi kenapa blank? Karena kan di sini di admin, di tabel admin di sini kosong. ID admin kosong, nama admin juga kosong, username kosong, password kosong, dan level juga kosong. Nah, di sini saya akan coba untuk menambahkan gitu ya. Menambahkan si tabel admin. From tunggu dulu. Select from admin. Select bintang from admin. Nah, itu. Di sini datanya masih 0. Kemudian caranya supaya bisa diisi gitu ya. Insert into, kemudian
tunggu dulu. Kita coba masuk ke desk admin gitu ya. Desk admin ini akan menampilkan tabel dari beberapa isi tabel gitu, dari si admin. Nah, seperti itu. Kemudian saya coba mengisi tabel dari ini, ID admin, nama admin, username, password, dan juga level. Insert into admin. ID admin, kemudian nama admin, username, password, level, jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Nah, untuk nilainya di sini value, karena di sini ID admin sampai level di sini menggunakan tipenya varchar gitu. Jadi pakai tanda petik. Nah, ID admin saya beri ini di 1234, koma, kemudian nama adminnya Dini gitu. Username-nya Dini 1, Dini 1. Kemudian password 12345. Level, oh sorry, untuk levelnya 1. Oke, jangan lupa titik koma, enter. Nah, oke, berhasil ya. Coba lihat dulu di localhost PHP my admin. Kita refresh dulu karena di sini kosong gitu ya. Coba di refresh. Kita tunggu. Nah, ini berhasil. Berhasil menambahkan isi gitu ya di tabel admin. ID adminnya di 1234, nama adminnya Dini, username Dini 1, untuk passwordnya 12345, kemudian levelnya itu 1. Nah, bagaimana di local host izakat config-nya? Apakah bisa berubah gitu ya? Kita refresh. Nah, di sini ada peringatan ya, warning ke array to string conversion. Ada baris 9. Ctrl S, Ctrl 11, 12. Oke, 2000. Jadi kesalahan yang tadi, error yang tadi, oh bukan error, warningnya yang tadi, dari baris ke-9 gitu ya sampai 13 itu karena di sini saya memberikan spasi gitu, seharusnya tidak menggunakan spasi itu.
Dan di sini masih ada warning lagi pada baris ke-12. Oh ini ternyata S-nya di sini lebih satu gitu ya. Oke, kita Ctrl S, save dulu, kemudian di sini di refresh. Nah, oke, berhasil. Jadi di sini untuk ID-nya, ID admin gitu ya, di 1, 2, 3, 4. Kemudian nama admin di sini Dini, dan saya lupa, username. Kemudian username-nya Dini 1 dan passwordnya 12345, kemudian levelnya 1. Oke, berhasil terkoneksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.